Penting bagi semua pihak untuk melakukan persiapan dan pembenahan dalam desain dan inovasi sumber belajar, media pembelajaran, dan alat peraga. Pendidik perlu menghadapi tantangan dalam mengimbangi standar kompetensi siswa dengan kreativitas mereka. Tujuan KBK dapat dioptimalkan melalui penggunaan efektif sumber belajar, media, dan alat peraga, meskipun terkadang terjadi kebingungan dalam pengenalan dan pemetaan konsep-konsep tersebut. Nah, supaya nggak bingung, mari sama-sama kita belajar mengenai sumber belajar dan media pembelajaran. Oke, kembali lagi dengan saya, Aisyah Putri Salsabila. Simak baik-baik ya. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama ada sumber belajar. Nah, apa sih sumber belajar itu? Sumber belajar adalah segala sesuatu di luar diri peserta didik yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Nah, ini bisa berupa bahan, alat, atau sumber lain yang digunakan dalam pembelajaran. Sumber belajar penting karena membantu peserta didik dalam mencari sebuah materi dan memecahkan masalah, serta berperan sebagai pedoman dalam pembelajaran. Nah, apa aja sih macam-macam sumber belajar? Sumber belajar ini memiliki banyak macam-macam ya. Yang pertama itu ada sumber belajar tercetak, kemudian ada sumber belajar non cetak, sumber belajar yang berbentuk fasilitas, sumber belajar yang berupa kegiatan, dan sumber belajar berupa lingkungan di masyarakat. Kemudian menurut Soeharto, sumber belajar juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber belajar yang dirancang dan sumber belajar yang tinggal dipakai atau digunakan. Sumber belajar yang dirancang merupakan sumber belajar yang dikembangkan dan diproduksi untuk pembelajaran, sedangkan sumber belajar yang tinggal dipakai merupakan sumber belajar yang sudah ada dan dimanfaatkan untuk pembelajaran. Kemudian kita masuk ke media pembelajaran. Nah, media pembelajaran adalah perantara atau penghubung antara pemberi pesan dan penerima pesan dalam menyampaikan sebuah materi pembelajaran. Nah, ini dapat berupa orang, bahan, alat, atau peristiwa yang memfasilitasi penerimaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap oleh peserta didik. Nah, setiap media itu memiliki informasi yang dapat dikomunikasikan kepada orang lain seperti buku ajar, guru atau dosen, lingkungan, dan berbagai alat seperti OHP, slide proyektor, dan perangkat lunak seperti Microsoft PowerPoint. Perlu diperhatikan ya teman-teman dalam memilih media pembelajaran. Nah, yang pertama itu kita harus tahu dulu kriteria utama dalam pemilihan media. Nah, yaitu kriterianya itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai. Nah, media harus disesuaikan dengan jenis tujuan pembelajaran. Seperti misalnya kita ingin memakai menghafal kata-kata, nah itu bisa menggunakan media audio. Kemudian ingin memahami isi bacaan bisa menggunakan media cetak. Kemudian pembelajaran motorik bisa menggunakan film dan juga video. Nah, itu tadi pembahasan materi dari saya mengenai sumber belajar dan media pembelajaran. Semoga teman-teman sedikitnya bisa paham gitu ya, setidaknya ada gambaran sedikit mengenai apa sih sumber belajar dan juga media pembelajaran. Nah, mungkin itu saja dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.え